Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Hari ini, hari Kamis 7 Safar 1442 Hijriah, kita masih di dalam silsilah video Petuah Kiai. Dan ini adalah Petuah Kiai yang ketujuh, yaitu anak adalah perhiasan dunia tetapi sekaligus cobaan untuk orang tua. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwasanya anak adalah perhiasan bagi para orang tua. Betapa banyak suami istri yang belum mempunyai anak sedih karena tidak mempunyai perhiasan tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diindahkan untuk manusia pandangan kecintaan terhadap syahwat-syahwat yang diingini berupa perempuan, istri, anak nomor 2 dari perhiasan dunia. Kemudian emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, kemudian kuda, binatang ternak, pertanian, dan itu seluruhnya perhiasan kehidupan dunia. Baik. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat, dan Allah di sisinya adalah tempat tinggal yang baik. Nanti kita akan garis bawahi, kita akan terangkan kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan seperti ini. Dan Allah di sisinya tempat tinggal yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan amalan-amalan saleh yang tersisa lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan juga lebih baik akibatnya. Ini juga ayat menunjukkan bahwa anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Begitu juga dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, dan perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan saling memperbanyak di antara kalian dengan anak-anak dan harta. Ini menunjukkan karena memang anak itu adalah perhiasan bagi setiap manusia. Tetapi ingat baik-baik, anak perhiasan kehidupan dunia, tapi dia juga bisa menjadi cobaan yang sangat dahsyat bagi orang tuanya. Makanya saya sering mengatakan bahwa anak bisa menjadi pintu paling lebar untuk orang tuanya masuk ke dalam surga. Dengan memiliki anak yang saleh, pahala orang tua akan terus mengalir, tidak pernah terputus meskipun orang tuanya sudah meninggal, tinggal satu tulang ekor di dalam kuburnya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan baik-baik. Kemudian setelah itu anak, ini kejadian nih, saya lagi bikin video, anak saya mau ngambil laptop karena jadwalnya untuk melihat di laptop. Saya sedang lagi bikin video. Jadi anak perhiasan, tetapi dia bisa menjadi ujian, cobaan bagi orang tua. Saya sering mengatakan, tadi makanya fokusnya agak hilang. Saya sering mengatakan bahwasanya
Anak adalah pintu terbesar untuk orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bisa jadi anak pintu terbesar yang mencerumuskan orang tuanya, menceburkan orang tuanya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Coba perhatikan sekarang ayat-ayat berikut. Dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Dan ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian cobaan. Fitnah di sini adalah cobaan, bisa artinya ujian, pokoknya keadaan yang genting yang menghantarkan seseorang kepada keburukan. Itu namanya fitnah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar. Coba lihat Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Azim. Beliau mengatakan, ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum. Anak adalah fitnah, maksudnya ujian, cobaan dari Allah untuk kalian wahai para orang tua. إِذْ أَعْطَاكُمُوهَا لِيَعْلَمَ أَتَشْكُرُونَهُ عَلَيْهَا وَتُطِيعُونَهُ فِيهَا أَوْ تَشْتَغِلُونَ بِهَا عَنْهُ وَتَعْتَاضُونَ بِهَا مِنْهُ. Yang artinya ketika Allah memberikan kepada kalian anak, maka anak tersebut adalah ujian dan cobaan agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang bersyukur kepada Allah atas anak-anak tersebut, yang kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengurus anak-anak tersebut. Dengan keberadaan anak, kalian bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Atau kalian malah tersibukkan dari ketaatan kepada Allah gara-gara anak. Atau kalian malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara anak. Nah, ini hati-hati. Anak merupakan pintu terbesar masuk dalam surga bagi orang tuanya, atau pintu terbesar menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka jahanam bagi orang tuanya. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 14-15. Ini menarik sekali. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka. Hati-hati terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian ujian, cobaan bagi kalian, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Imam Ibnu Katsir menafsir ayat ini, beliau mengatakan bima'na annahu yultaha bihi 'anil 'amal salih. Makna ayat ini, anak bisa menjadi musuh adalah disebabkan anak orang tua lalai dari mengerjakan amal saleh. Contoh, kata beliau dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Nah, ini namanya anak bisa jadi musuh. Kenapa? Gara-gara anak orang tua lalai berzikir kepada Allah, lalai membaca Al-Quran, lalai sholat pada waktunya, lalai sholat di masjid berjamaah bagi orang tua laki-laki, lalai mengerjakan ketaatan, lalai akhirnya melanggar larangan, mendengarkan musik gara-gara anak. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Kata Imam Mujahid rahimahullah, dinukil perkataannya oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan yang dimaksud bahwa istri dan anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian adalah yahmilur rajulu ala qati'atir rahim. Seseorang memutuskan hubungan rahim, au ma'siyati rabbih, atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'ur rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'a. Seorang
orang tua tidak sanggup untuk melawan, tidak memutuskan hubungan rahim, untuk melawan, tidak bermaksiat, tidak sanggup. Kenapa? Karena saking cintanya kepada anak tersebut, akhirnya dia taat kepada anak tersebut. Gara-gara anak, seorang orang tua durhaka kepada ibu bapaknya. Gara-gara anak, seorang orang tua kadang memutuskan hubungan rahim dengan saudara-saudaranya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan ancaman yang sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24? Ancaman yang sangat besar. Tidak pernah ada ancaman lebih besar daripada ancaman di dalam ayat ini, kata Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika 5 manusia 3 benda, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, 5 terdekat dari manusia, dan harta yang kalian miliki, dan perdagangan yang kalian usahakan, yang kalian khawatir kehancurannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan dibandingkan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah. Para ulama mengatakan ini ayat ancaman paling berat, karena Allah tidak menyebutkan tunggulah apa siksanya, tidak disebutkan oleh Allah. Fatarabbasu, tunggulah sampai Allah datang dengan perintahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka hati-hati para ikhwah, para orang tua kaum muslimin, jangan sampai anak-anak kita menjadi pintu terbesar menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Untuk itulah sudah pantas kita sebagai orang tua mengenyamkan kepada mereka pendidikan dan pengajaran agama Islam yang benar. Dan salah satu tempatnya yang paling cocok adalah pesantren, lembaga pendidikan Islam. Di sana diajari akidah yang benar, ibadah yang baik, akhlak yang mulia. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.